Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin dari Politeknik Negeri Semarang, program studi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat produktif. Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim atau muslimah sebagai bentuk pelaksanaan rukun ketiga dari 5 rukun Islam. Zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif, di mana pemberian dana zakat bisa membuat penerimanya atau mustahik mampu menghasilkan usaha secara konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang telah diberikan dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Tujuan dari pengelolaan zakat secara produktif ialah untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat dan mendapatkan manfaat lebih dari dana yang diterima, sehingga nantinya mereka yang sebelumnya sebagai penerima zakat atau mustahik berubah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat atau muzaki. Zakat yang dikembangkan dan diberikan secara produktif setidaknya dapat menciptakan kemaslahatan dalam kebaikan secara sosial maupun secara ekonomi. Jika zakat malah diberikan kepada mustahik dengan berupa harta, akan tetapi zakat produktif tidak sekedar pemberian berupa harta zakat, melainkan juga pembinaan dilakukan oleh para pengelola zakat di lembaga kepada para mustahik untuk membangun usaha dari harta yang didapatkan. Adapun beberapa syarat rukun zakat produktif. Yang pertama, Islam. Jadi zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat merupakan ibadah. Yang kedua, ada merdeka, yakni zakat diperkenankan bagi orang-orang yang dapat bertindak bebas. Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak diwajibkan atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Yang ketiga, balik dan berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa. Yang keempat, harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya. Yang terakhir, ada harta yang dizakati adalah milik penuh. Lembaga amil zakat atau lembaga pengelola zakat merupakan lembaga kegiatan pengelolaan, pengawasan, dan pendistribusian terhadap zakat serta melakukan pendayagunaan terhadap zakat, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan zakat dilakukan dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat, yaitu meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi menjadi lebih baik dengan tercapainya masyarakat yang adil, maju, dan makmur diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembaga amil zakat ini dibagi menjadi dua, yakni Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional, merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah atas usul Kementerian Agama yang disetujui oleh Presiden. Kemudian lembaga amil zakat atau LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau di luar pemerintah. LAZ ini adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga amil zakat ini dikukuhkan dan dibina di lindungi pemerintah. Lembaga amil zakat ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk menunaikan zakat produktif serta mendistribusikan zakat produktif kepada mustahik dengan jangkauan yang luas dan tepat sasaran. Bentuk pendayagunaan zakat produktif. Mustahik dana dibergulir, keterampilan dan wawasan berusaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter sehingga mereka menjadi berdaya dan didorong oleh lebih mandiri. Nah, ada beberapa bentuk pendayagunaan zakat produktif. Yang pertama, pemberian pinjaman modal. Jadi program ini diberikan oleh lembaga pengelola zakat dengan memberikan pinjaman modal kepada mustahik dalam jumlah tertentu
untuk suatu kelompok untuk membuka suatu usaha sesuai kemampuan mustahik, yang nantinya pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh mustahik kepada pengelola zakat dan dana tersebut akan disalurkan lagi kepada mustahik lainnya. Kedua, ada pemberian bibit ternak. Lembaga pengelola zakat memberikan pinjaman modal kepada mustahik untuk dibelikan sejumlah hewan ternak. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan hewan ternak yang berkualitas sampai pada proses pemasaran melalui dengan pendampingan yang intensif dan berkesinambungan, sehingga mustahik secara mandiri dapat meneruskan usaha ternak dan meningkatkan perekonomian. Yang ketiga, pemberian barang usaha. Program yang memberikan bantuan modal usaha berupa barang dengan sesuai kebutuhan mustahik. Oleh karena itu, mustahik dapat mengembangkan usaha dengan menambah pasokan barang yang dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan laba usaha mustahik. Yang keempat, ada pemberian tempat usaha. Program pemberian bantuan kepada mustahik yang telah memiliki usaha akan tetapi belum memiliki tempat usaha seperti gerobak usaha, sehingga memudahkan mustahik dalam berjualan. Adapun langkah-langkah pendistribusian zakat produktif adalah sebagai berikut. Tahap pertama, ada pendataan yang akurat sehingga yang dapat menerima zakat produktif adalah orang-orang yang benar tidak mampu. Yang kedua, pengelompokan ke dalam kelompok kecil, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, dan usia. Yang ketiga, memberikan pelatihan dasar yang berfokus pada pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Setelah tahap terakhir, ada pendistribusian dana zakat produktif. Hikmah zakat ada dua, yaitu hikmah bagi si pemberi dan hikmah bagi si penerima. Hikmah zakat bagi si pemberi yang pertama, mensucikan jiwa dari sifat kikir, di mana sifat kikir merupakan sifat manusia yang tercela. Yang kedua, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah senantiasa memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, untuk mengembangkan kekayaan batin dengan mengeluarkan zakat berarti telah berusaha untuk menghilangkan kelemahan jiwa, egois, serta menghilangkan bujukan setan dan hawa nafsu. Hikmah zakat bagi penerima. Yang pertama, memenuhi kebutuhan sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga mustahik. Yang kedua, mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi. Yang ketiga, mengikis atau mengurangi kemiskinan dan terjadinya kecemburuan sosial. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.